Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Dan Parker dan yang lainnya yang sudah merencanakan konspirasi untuk menekan wali kota Grand City mulai membuat keributan di kediaman keluarga Foster. Namun Harvey York muncul dan menyiarkan semuanya secara langsung yang membuat Dan Parker muntah darah. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7085 sampai 7089. Chapter 7085. Namun, Harvey York pusing karena sikap Wenzel Achanta. Jelas raja baru saja kembali. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah merobohkan gunung dan mengguncang harimau, dan menebus kesenjangan kekuatan yang disebabkan oleh kepergiannya selama 10 tahun terakhir dalam waktu sesingkat mungkin. Sangat disayangkan bahwa sebelum Wenzel Achanta mulai bekerja, Dan Parker datang untuk menamparkan wajahnya. Hanya dapat dikatakan bahwa dalam perebutan kekuasaan ini, Wenzel Achanta saat ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Harvey York melirik ke ruang teh tidak jauh di belakangnya. Dia punya beberapa tebakan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, Lapis Lowe memimpin orang ke gerbang. Dia sedikit mengernyit, menatap Dan Parker dengan dingin, dan berkata, "Tuan Muda Parker, kamu tidak tahu bahwa Tuan Kota baru saja kembali, dia perlu istirahat dengan baik. Kamu datang ke sini pagi-pagi sekali untuk membuat banyak keributan, apa yang kamu rencanakan? Jika kamu merusak istirahat Tuan Kota, bisakah kamu bertanggung jawab?" Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Lapis Lowe menjadi semakin dingin. Dan Parker menegakkan tubuhnya perlahan saat ini, menyipitkan mata ke arah Lapis Lowe sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Adik Lowe, kudengar kamu adalah murid baru yang diambil guru setelah dia meninggalkan Grand City. Kalau begitu aku seharusnya adalah kakak laki-lakimu. Karena kita berasal dari keluarga yang sama, maka satu keluarga tidak berbicara dengan dua bahasa yang berbeda. Sylvan Jackson datang untuk menangkap penjahat kemarin atas persetujuanku. Dan selama bertahun-tahun, karena guru, aku juga bertindak sebagai Tuan Muda Grand City. Jika sesuatu terjadi pada Sylvan Jackson, aku harus bertanggung jawab secara emosional dan rasional. Tidak peduli apa, aku harus datang ke sini untuk menerima hukuman. Aku harap kamu akan melaporkannya untukku. Aku harap guru, tidak, aku harap Tuan Kota dapat mewujudkannya." Saat dia mengatakan ini, wajah Dan Parker penuh tekad dan ketulusan. Dia berlutut tegak seperti ini, meski dia terlihat setengah tubuh lebih pendek dari Lapis Lowe, auranya tidak berkurang sama sekali. Yang lainnya semua berdiri tegak ketika mendengar kata-kata itu, dan berteriak, "Kami semua bertanggung jawab atas masalah ini, tolong hukum kami Tuan Kota." Pada saat ini, orang-orang ini dengan tegas bersikeras dihukum saat tahu bahwa Sylvan Jackson baru saja bertabrakan dengan Wenzel Achanta. Hal-hal seperti itu bisa menjadi besar atau kecil. Jadi mereka keluar bersama untuk dihukum, tujuannya tidak lain adalah untuk berbagi tanggung jawab. Dari sudut pandang tertentu, ini tidak hanya memberi tekanan pada Wenzel Achanta, tetapi juga memukul wajahnya. Dia adalah Tuan Kota. Sylvan Jackson sudah menentangnya. Sekarang begitu banyak orang datang untuk menengahi, apakah dia ingin memberinya muka? Jika dia tidak memberi wajah, bagaimana dia akan menekan dan memenangkan sekelompok orang di Grand City? Tapi begitu dia memberikan wajah, di mana dia akan menempatkan dirinya sebagai wali kota di masa depan? Akankah semua orang masih mendengarkannya? Bisakah dia terus memimpin 7 keluarga besar? Kali ini Dan Parker memanfaatkan kesempatan untuk melemparkan kentang panas ke tangan Wenzel Achanta. Memintanya untuk setuju atau tidak, bisa disebut dilema. Lapis Lowe juga bukan orang bodoh, saat ini dia menatap Dan Parker, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Dan Parker, apakah kamu di sini untuk memaksa Tuan Kota?" "Memaksa Tuan Kota?" Dan Parker tersenyum sedikit. "Saudari muda, kamu terlalu serius. Bagaimana aku bisa datang untuk memaksanya? Hanya saja dalam 10 tahun terakhir, aku belum melakukan sesuatu dengan baik. Aku telah gagal memenuhi harapan tinggi guru. Jadi, aku di sini untuk menerima hukuman. Aku harap penguasa kota memberiku kesempatan untuk mengubah diri dan menjadi manusia baru. Apakah hal seperti itu salah?" Chapter 7086. Mendengar apa yang dikatakan Dan Parker sebagai hal yang biasa, wajah Lapis Lowe menjadi lebih dingin. Dia menatap Dan Parker di sisi yang berlawanan, mengertakkan gigi dan berkata, "Dan Parker, masalah Sylvan Jackson telah diserahkan ke Aula Surga. Apakah itu salah atau benar? Pada akhirnya aku akan memberikan jawaban yang jelas. Adapun kamu membawa begitu banyak orang untuk mengklaim hukumanmu dan mengaku bersalah, tidak apa-apa. Tapi premisnya adalah kalian semua harus pergi ke Aula Bumi untuk mendaftar, menjelaskan masalah kalian dengan jelas, dan kemudian mengakui dosa-dosa kalian. Kalau tidak, jika kamu hanya mengatakan bahwa kamu bersalah, bagaimana aku bisa tahu yang sebenarnya?" Jelas, Lapis Lowe juga bukan orang biasa, dia mengintip ke dalam hati Dan Parker. Jadi dia langsung menggunakan tipuan untuk menggelapkan orang lain. Dan Parker sedikit tersenyum, dan berkata, "Saudari junior, aku sebagai kakak senior, memang bersalah. Tapi itu bukan jenis kejahatan seperti yang kamu bayangkan.
Itu karena aku, sebagai tuan muda, tidak melakukan tugas pengawasanku dengan baik, dan tidak merawat keluarga ini dengan baik demi guru. Aku sudah lalai, dan aku telah sangat bersalah. Pada saat ini, Dan Parker dipenuhi emosi, seolah-olah dia benar-benar telah melakukan kesalahan besar. Pada saat ini, mata lapis Lowe jatuh ke kejauhan, dia juga ada seni bela diri, jadi dia bisa mendeteksi bahwa sudah ada banyak mata yang mengintip di kejauhan. Dan Parker mengambil kesempatan ini untuk memaksa Tuan Kota. 7 keluarga besar mungkin tidak akan mengambil kesempatan ini untuk menguji garis bawah Wenzel Acanta. Jika masalah hari ini tidak ditangani dengan baik, itu tidak hanya akan mempengaruhi hak untuk berbicara tentang Wenzel Acanta, tetapi bahkan dapat membuat situasi selanjutnya menjadi lebih merepotkan. Memikirkan hal ini, lapis Lowe berkata dengan suara yang dalam. Dan Parker, jangan membuat masalah dengan sia-sia. Apakah kamu bersalah? Aku akan menyelidiki dengan jelas. Sekarang tolong bawa semua seseorang pergi. Dan Parker mengangkat lehernya dan berkata dengan dingin. Saudari junior, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk memerintahkanku, atau untuk menyelidikiku. Karena aku berlutut di sini hari ini, aku harus menunggu guru keluar dan menghukumku. Tentu saja, jika guru menolak untuk menghukumku, atau jika dia menganggapku tidak bersalah, yang perlu dia lakukan hanyalah mengatakannya. Tetapi jika dia tidak muncul, maka aku hanya bisa berlutut di sini. Bahkan jika aku harus berlutut sampai mati, aku akan menunggunya sampai muncul. Yang lainnya berkata serempak. Berlututlah sampai mati, berlututlah sampai mati. Karena mereka muncul di sini pada saat ini, jelas bahwa mereka hanya bisa maju dan mundur bersama Dan Parker. Wajah lapis Lowe menjadi semakin jelek. Siapapun dapat melihat bahwa Dan Parker sedang memaksa saat ini. Namun masalahnya, pemaksaan semacam ini sulit untuk dihadapi. Tidak bisa menggunakan keras, tidak bisa menggunakan kelembutan. Memikirkan hal ini, lapis Lowe merasakan sakit kepala yang luar biasa. Pada saat ini, Harvey York tiba-tiba keluar dengan ponsel dan tongkat selfie. Dia membuka siaran langsung, ditujukan pada tua muda Grand City yang sedang berlutut di tanah, dan dibuka dengan senyuman. Semua orang di saluran siaran langsung, permainan berlutut putra sulung dari Grand City sekarang resmi dimulai. Setiap orang harus memindai lebih banyak roket dan karnaval untuk memberi semangat. Jika kamu menembakkan roket, Dan Parker akan berlutut 1 menit lebih lama. Untuk satu karnaval, Tuan Muda Parker akan berlutut selama 1 jam lebih lama. Tuan muda pertama di Grand City, berlutut di tanah seperti ini, merupakan hal yang baru pertama kali terjadi. Semua orang harus menghargai kesempatan ini. Jangan sampai lewatkan, jangan membuat kesalahan. Saat berbicara, Harvey York meletakkan ponsel dengan layar siaran langsung di depan Dan Parker. Chapter 7087. Wush, wush, wush. Untuk sesaat, roket yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar ponsel. Harvey York memandang roket dan berkata dengan gembira. Tuan muda Parker, grafismu sangat bagus, dan kamu bahkan dapat dibandingkan dengan selebritas internet kecil. Roket ini harganya $1 kan? Begitu banyak, kamu berlutut sebentar, dan kamu mendapat hampir $8,4. Nilai uang yang luar biasa. Kamu. Mendengar kata-kata Harvey York, Dan Parker yang selalu sombong dan angkuh, hanya merasakan seteguk darah tua mengalir ke tenggorokannya. Dia adalah Tuan Muda Grand City yang agung, Tuan Muda Parkerville. Sekarang di mulut Harvey York, dia telah menjadi selebritas internet kecil yang menghasilkan $8,4 per menit. Apalagi adegan dia berlutut di tanah disiarkan langsung di depan ribuan netizen. Saat ini Dan Parker benar-benar menggertakkan giginya. Tidak jauh, Varian Parker dan Neve Foster bergegas pergi. Ketika Harvey York pertama kali muncul, mereka secara naluriah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat Harvey York meletakkan telepon di tongkat selfie, mereka merasa lebih ketakutan. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka tidak terekam ke dalam layar ponsel, dan keduanya menepuk dada dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Dan Parker hendak berdiri tanpa sadar saat ini. Baru setengah jalan, Harvey York sudah terkejut dan berkata, Tuan muda Parker, tidakkah kamu ingin berlutut di sini sampai mati, dan menggunakan ini untuk mengaku bersalah? Apa? Kamu adalah tuan muda dari Parkerville dan kamu tidak bisa berbohong di depan ribuan netizen. Jika kamu ingin berdiri, kamu harus memohon kepada semua orang dan mengembalikan uang untuk roket itu. Kalau tidak, bukankah kamu seorang penipu? Dan Parker yang setengah berdiri, menyemburkan seteguk darah tua lagi. Menipu? Aku seorang tuan muda Parkerville yang bermartabat, menipu hanya untuk $8,4. Adakah yang lebih konyol di dunia ini selain ini? Pada saat ini, Dan Parker hanya merasa giginya gatal karena kebencian, ingin menggosok Harvey York di tanah. Oh, Tuan Muda Parker berlutut lagi. Kali ini, beberapa pemirsa senior akan memainkan karnaval. Ini bernilai $1.000. Tuan Muda Parker sangat mengerti trafik internet. Kamu bahkan bisa bermain dengan hal seperti itu ketika kamu sedang berlutut, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Semuanya mengacungkan jempol untuk Tuan Muda Parker. Harvey York berbicara lagi. Sialan.
Pada saat ini, Dan Parker hanya merasakan darah mengalir deras ke kepalanya, matanya menjadi gelap, dan dia langsung pingsan. Dan Tuan Muda dan Putru lainnya, semuanya mengikuti dan pingsan di tanah satu persatu. Mereka bisa memaksakan kehendaknya, mereka bisa berlutut, ini semua adalah bagian dari konspirasi. Tapi berlutut di depan ribuan netizen yang tak tersentuh, dan menerima apa yang disebut hadiah. Mereka semua tidak tahan. Oh, semuanya pingsan. Mungkinkah karena sengatan panas? Harvey York melangkah maju dengan rasa ingin tahu, dan menyodok wajah beberapa orang. Orang-orang ini meneriakkan kutukan di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan apapun. Panggil ambulans, cepat. Para veteran di ruang siaran langsung akan membayar biaya pengobatan. Harvey York berteriak. Semua orang yang berbaring di tanah mengertakkan gigi dengan kebencian, dan hampir melompat keluar untuk melawan Harvey York. Melihat Harvey York mengucapkan beberapa kata dan memainkan ponsel, semua orang ini pingsan di tanah. Pada saat ini, di ruang teh yang berjarak kurang dari 50 meter dari gerbang, seteguk teh yang baru saja diminum Wenzel Acanta tiba-tiba disemprotkan olehnya. Setelah menyaksikan seluruh proses, dia merasa tidak tahu harus menangis ataukah tertawa. Konspirasi tingkat tinggi semacam ini, situasi di mana kedua belah pihak berada dalam dilema, dengan mudah dipatahkan oleh Harvey York. Chapter 7088. Segera, di bawah kendali semua pihak, puluhan ambulans muncul dengan cepat, lalu membawa pergi Dan Parker dan lainnya. Tidak peduli apakah itu benar-benar pingsan atau pura-pura pingsan, orang-orang ini telah bekerja sama dengan sangat kooperatif selama keseluruhan proses. Lagi pula, lebih baik pingsan daripada malu. Segera, drama besar berakhir sebelum secara resmi dimulai. Mata yang mengamati di sekelilingnya menjadi sedikit terdiam, dan akhirnya jatuh pada Harvey York, lalu menghilang satu persatu. Harvey York tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang ini, tetapi mengerutkan bibirnya dan dengan santai mematikan perangkat lunak siaran langsung di ponselnya. Setelah kejadian ini, Lapis Lowe menjadi lebih berhati-hati. Dia dengan cepat mengirim banyak orang untuk menjaga pintu masuk dan keluar kediaman keluarga Foster. Pada saat yang sama, dia juga mengirim orang untuk memantau Dan Parker dan yang lainnya untuk menghindari adegan paksa lainnya. Tapi Harvey York mengangkat bahu dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, dia merasa bahwa pemaksaan semacam ini seharusnya tidak akan ada lagi, bukan? Dan Parker juga bukan orang bodoh, tapi tidak bisakah dia memahami kebenaran yang tak terbendung. Setelah Harvey York menyelesaikan latihan paginya dan membersihkan diri, hampir jam 10 pagi. Harvey York hendak mendapatkan sesuatu lebih awal. Tetapi Lapis Lowe, seorang wanita yang dingin, muncul dengan hormat di pintu halaman rumahnya, dan dengan lembut mengetuk bel pintu. Apakah ada sesuatu? Harvey York sedikit penasaran. Lapis Lowe sedikit mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam. Perwakilan York, Tuan Kota mengundangmu untuk minum teh pagi bersama. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik. Pada awalnya Lapis Lowe tidak tertarik pada Harvey York. Lagi pula, dalam hal statusnya, dia tidak tahu berapa banyak anak muda yang dilihatnya setiap hari. Dia tidak tertarik atau memandang tinggi orang-orang seperti Dan Parker. Tapi cara Harvey York menangani hal hari ini membuatnya memandang tinggi dirinya. Harvey York juga tidak sopan, tetapi tersenyum dan berkata, "Karena Tuan Kota mengundangku, aku tentu tidak akan menolak." Lapis Lowe sedikit mengangguk, menoleh ke samping, dan memberi isyarat. Perwakilan York, tolong. Harvey York mengikuti Lapis Lowe sepanjang jalan, dan segera tiba di sebuah gedung sederhana dan dengan gaya dekorasi yang sederhana. Faida Acanta dan Alexei Murray tidak ada di sana, tapi Wenzel Acanta sedang sibuk sendiri di depan kompor kuno. Bubur perahu, ayam ketan, siomay udang kristal. Semua minuman yang tampak biasa muncul dari tangan Wenzel Acanta seperti sihir, lalu dia memasukkannya ke dalam kukusan. Melihat pemandangan ini, Harvey York awalnya berencana untuk melangkah maju untuk membantu membakar kayu bakar, tetapi dihentikan oleh Wenzel Acanta dengan lambaian tangannya. Melihat Harvey York duduk sendiri, Wenzel Acanta tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apakah perwakilan York suka membaca buku pada hari kerja?" Harvey York berkata dengan ringan, "Tidak terlalu sering. Tetapi ketika aku tidak melakukan apa-apa, aku selalu membaca beberapa majalah." Wenzel Acanta mengangguk dan berkata, "Kalau begitu bisakah aku meminta pendapat dari perwakilan York? Dapatkah kamu menceritakan tentang Divine Lin?" Harvey York sedikit terkejut mengapa Wenzel Acanta mengajukan pertanyaan sederhana seperti itu, tapi dia tetap tersenyum dan berkata, "Pada tahun 208M, setelah Lord Felipe memusnahkan semua musuh-musuhnya, dia mengirim 800.000 pasukan ke selatan, ke Sungai Merah, bertekad untuk menyatukan dunia di bawah benderanya. Di seberang Laut Merah, Raja Muda Howell menentang semua pendapat dan menunjukkan bahwa meskipun pasukan Felipe banyak dan kuat, mereka tidak dapat berperang di air. Mereka telah berperang untuk waktu yang lama, terdapat perselisihan di antara orang-orang mereka sendiri, dan kekurangan makanan dan pakan ternak. Akhirnya dia meyakinkan Raja Anderson untuk bersekutu dengan Lord Kyle guna melawan Lord Felipe. Karena kekuatan Lord Felipe yang cukup besar, Lord Howell memutuskan untuk menyerang dengan api. Trik dilakukan untuk menyingkirkan Panglima Angkatan Laut tertinggi Lord Felipe dengan serangan balik.
dan mengacaukan tentara dengan serangkaian tipu muslihat dan mengacaukan kapal perang tentara Lord Felipe dari dalam. Chapter 7089. Setelah melakukan semua persiapan, Lord Howell berdiri di atas gunung dan melihat perkemahan tentara Felipe di seberang Sungai Merah. Dia merasa yakin kemenangannya di depan mata. Pada saat ini, embusan angin lewat dan sudut bendera militer menghantam wajah Howell. Lord Howell tiba-tiba menyadari bahwa kapal Lord Felipe datang dari utara, dan kapalnya sendiri berada di selatan. Saat itu musim dingin dan angin bertiup dari barat laut. Jika dia menggunakan api untuk menyerang, dia tidak akan bisa membakar Lord Felipe, tapi mereka sendirilah yang akan terbakar. Lord Howell jatuh sakit, dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Semua jenderal dan prajurit sangat cemas. Pada saat ini, Lord Albion, penasihat militer Lord Kyle, datang mengunjungi Lord Howell. Lord Albion berkata kepada Lord Howell, "Aku punya resep yang dapat menyembuhkan penyakitmu. Jika kamu ingin menghancurkan Lord Felipe, kau harus menyerang dengan api. Semuanya sudah siap, dan kau hanya perlu angin timur." Saat kata ini keluar, angin timur bertiup, dan Lord Felipe hancur. Dan angin timur ini membentuk pola dasar membagi dunia menjadi 3 bagian pada akhir dinasti Cambuk. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey York, Wenzel acanta dan berkata, "Meskipun itu hanya kisah klasik biasa, tetapi akhir-akhir ini, tidak banyak anak muda yang dapat membacanya dengan sabar." Perwakilan York mampu menjelaskan kiasan ini begitu dalam, cukup untuk menunjukkan bahwa hatimu sangat luas. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu hanya membaca beberapa buku kosong, itu tidak layak untuk mendapat pujian Tuan Kota." Melihat kerendahan hati Harvey York, Wenzel acanta semakin menghargainya. Sambil mengukus ayam beras ketan, dia berkata dengan lembut, "Aku tidak tahu, kamu akan menjadi siapa dalam pertempuran ini." Setelah berpikir sejenak, Harvey York berkata dengan lembut, "Meskipun Lord Felipe kuat, dia terlalu sombong, dan kekalahannya sudah ditentukan. Meskipun Lord Albion menentukan dunia dengan satu kata, dia masih perlu mengandalkan momentum Lord Howell untuk mencapai kesuksesan." Tampaknya ada bukit dan lembah di hatinya, tetapi dia sebenarnya menari di ujung pisau. Adapun pertempuran Lord Howell, meskipun dia tidak menunjukkan gunung dan sungai, tapi tanpa dia, tidak akan ada 3 kerajaan. Dunia menyukai Lord Albion yang memanfaatkan angin. Bila aku harus memilih, aku ingin menjadi Lord Howell yang bisa mengambil inisiatif untuk memilih secara aktif. Karena jalanmu sendiri, lebih baik memilih sendiri. Aku tidak suka memberikan hidupku kepada orang lain." Wenzel acanta mengangguk dan berkata, "Itu masuk akal, ini seperti bapau kukus. Kamu harus membuatnya sendiri, dan kamu harus membelah kayu bakar sendiri. Hanya dengan mandiri kamu bisa mengukus sepanci roti kukus dan mengenyangkan diri kamu sendiri. Soal rasa, itu masalah pertimbangan setelah kamu kenyang. Dan angin timur Lord Albion sebenarnya adalah cara membuat roti kukus yang enak kan?" Sambil berbicara, Wenzel acanta mengambil beberapa potong kayu lagi dan melemparkannya ke tungku tanah. Entah apakah Wenzel acanta melakukannya dengan sengaja, saat ini sepertinya ada bau gosong yang keluar. Tapi Wenzel acanta tidak keberatan, dia mengeluarkan roti kukus dari dalam dan memakannya dengan nikmat. Melihat adegan ini, Harvey York menunjukkan senyum penuh arti di wajahnya. Dia tidak bodoh, jadi dia secara alami bisa melihat arti dari Wenzel acanta. Tampaknya mereka berbicara tentang sepanci roti kukus, tetapi sebenarnya mereka berbicara tentang situasi di Grand City. Saat ini, Grand City terlihat seperti teh pagi. Jika ingin makan enak dan kenyang, serta ingin membuat teh pagi ini sempurna, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan oleh satu orang. Semua pihak perlu dikoordinasikan dengan baik untuk mendapatkan teh pagi yang sempurna. Ngomong-ngomong, jika kamu yang bertanggung jawab atas sarapan atas namamu hari ini, bagaimana kamu akan membuat teh pagi yang enak ini?" Wenzel acanta menelan roti kukus kering, dan berkata dengan penuh minat, "Aku..." Harvey York tersenyum ketika mendengar ini. "Aku bukan juru masak, paling-paling aku adalah tukang makan. Kualifikasi apa yang aku miliki untuk berbicara seperti ini?"